Hai, selamat datang di Oikitai Podcast. Saya Andi Mirza bersama Profesor Usmar Yusuf. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Riau sekaligus sebagai fenomenolog, seorang fenomenolog. Silakan Prof. Hari ini Oke, selamat kepada alam lah ya. Karena kita berada dalam suasana yang begitu teduh, dalam suasana panas. Bumi ini sedang meledak seakan-akan, tapi dengan saya diajak diundang masuk dalam sebuah istana keagungan tropis ini, merasa terserap betul bagaimana suasana Dumai, Sumatera terasa hidup kehidupan Pulau Sumatera itu memberi anugerah, memberi suatu entry atau lema kehidupan dengan suasana tropis. Saya mengucap terima kasih atas undangan yang dilayangkan kepada saya dari pihak Ketai, terutama dalam divisi podcast kali ini, kepada saudara Andi Mirza dan teman-teman. Oke, mungkin saya mengawali pemikiran tentang bagaimana capaian-capaian spiritualisme manusia dalam perjalanan sejarahnya. Saya berangkat dari satu isi pemikiran yang termaktub di dalam kitab suci yang menghadirkan tentang cahaya dan nisbah cahaya kepada makhluk. Saya bertolak dari apa itu makhluk. Makhluk adalah benda-benda termasuk manusia, termasuk hutan, kayu, kayan, batu, kerikil, pasir. Makhluk itu identik dengan cahaya. Ketika dia mati, makhluk dia sudah game cahaya, maka dia disebut sebagai zulumah, kegelapan. Jadi zulumah. Jadi disebut dengan makhluk itu adalah cahaya. Masing-masing makhluk itu memiliki cahaya masing-masing, memiliki kadar cahaya masing-masing. Cahaya itu didapat dari turunan, diturunkan dari alam malakut. Posisi manusia, posisi makhluk di atas bumi ini adalah posisi yang berada di alam syahadah. Yang mengisi cahaya dalam alam syahadah itu adalah yang turun dari alam malakut. Itu nur, cahaya. Jadi ketika makhluk ini masih hidup, dia memiliki dimensi cahaya dan pencahayaan. Jadi setiap makhluk itu memiliki pendaran cahaya. Dia bisa mencahayai, memberi cahaya, mencahayai makhluk-makhluk di sekitarnya. Ada kekuatan cahaya pada setiap makhluk, ada juga makhluk yang tidak memiliki cahaya. Kegelapan itu tergantung dari kekuatan spiritual yang mereka miliki masing-masing. Jadi semakin tinggi tingkat spiritualisme, semakin tinggi tingkat pengetahuan, tingkat penguasaan, keilmuan, itu seseorang manusia itu semakin memiliki cahaya yang kuat. Dia bisa mencahayai alam sekitarnya, bisa mencahayai makhluk-makhluk di sekitarnya, bukan hanya mencahayai dirinya. Tapi ada juga makhluk yang tidak bisa mencahayai makhluk-makhluk di sekitar, malah dia juga tidak bisa mencahayai dirinya sendiri. Dalam surah An-Nur sendiri diperkatakan mengenai cahaya ini, ada satu ayat yang paling keren dan selalu dikutip dalam semua ceramah para ustadz, para ulama. Bunyi seperti ini. Allahun nur samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dia sebagai sumber cahaya tadi menisbahkan cahaya itu turun kepada makhluk. Yang memikul cahaya itu adalah makhluk. Ketika makhluk itu sudah mati atau game, cahaya itu dicabut, dia menjadi zulmah, menjadi kegelapan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memperbesar kadar cahaya di dalam diri setiap manusia, itu tergantung dari bagaimana manusia menjinjit spiritualitas, menjinjit spiritualisme, menjinjit agama tidak dalam kisi-kisi yang serba formal. Hari ini itu yang kita bahas. Oke.